Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Anak-anak, pagi ini untuk kelas taufik semuanya murojaah pada surat Al-Infitor dan surat Al-Mutaffifin. Kemudian nanti ketika sudah murojaah, Bu Iza berharap semuanya saja bisa setor ke guru kelas pengampu BPK-nya masing-masing. Itu saja yang bisa saya sampaikan pagi ini anak-anak. Semoga nanti bermanfaat. Bu Iza akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ya, berjumpa kembali dengan Bu Emi. Kali ini dengan pelajaran bahasa Jawa. Ya. Coba anak-anak ya buka LKS-nya halaman 33, yaitu asesmen sumatif piwulang loro. Ya. Ini nanti ya jawabannya sudah Bu Emi tuliskan ya. Nanti ada tampilan sendiri untuk jawaban Romawi 1, 2, 3. Tiganya enggak, nanti untuk tiganya kalian kerjakan ya. Romawi 4 dan 5 sudah Bu Emi bahas juga ya. Nanti anak-anak tinggal mengganti di LKS saja ya. Sudah, itu aja untuk pembelajaran bahasa Jawa kali ini ya. Anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Bu Emi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk pelajaran aswaja pada hari ini ada tugas dari saya, yaitu halaman 15A sampai dengan 16B. Saya ulangi, 16A, halaman 16A sampai 15A sampai 16B. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Yoga. Nah, pada hari ini Pak Yoga akan menyampaikan materi pembelajaran fikih. Ya, baik, Pak Yoga mulai. Untuk sebelumnya, Pak Yoga waktu di kelas kemarin, Pak Yoga sudah menjelaskan materi pembelajaran terkait minuman halal. Kali ini Pak Yoga akan menjelaskan terkait materi minuman haram. Baik, sebelumnya Pak Yoga sudah menjelaskan mengapa Allah menciptakan sesuatu yang halal dan yang haram. Nah, yang halal bisa dikonsumsi dan mengapa Allah menciptakan yang haram? Nah, karena untuk memberikan batasan-batasan kepada manusia agar tidak berlebihan. Apabila Allah menciptakan semua yang di dunia ini halal, maka bisa jadi semua yang ada di dunia ini sudah habis dimakan oleh umat manusia. Oleh karena itu Allah menciptakan yang haram. Yang haram ini agar apa? Agar memberikan batasan kepada umat manusia tidak melakukan hal-hal yang berlebihan, tidak makan dan minum hal yang berlebihan sehingga tidak habis. Nah, selain itu, sebab-sebab diantaranya minuman menjadi haram. Yang pertama yaitu tidak melampaui batas. Yang kedua yaitu tidak menghilangkan akal atau tidak memabukkan. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu zat ini najis atau kotor sehingga haram untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Selanjutnya yaitu ada hak orang lain. Hak orang lain ini artinya apa? Minuman ini milik orang. Artinya apa? Apabila kita tidak izin, maka kita dilarang untuk mengkonsumsi minuman tersebut. Selanjutnya yaitu kotor atau menjijikkan. Ya, menjijikkan ini artinya kalau kita jijik terhadap sesuatu atau minuman maka najis. Kalau kita jijik terhadap minuman itu maka haram untuk mengkonsumsinya. Selanjutnya yaitu membahayakan bagi kesehatan. Jelas kalau minuman itu bahaya bagi kita maka itu dilarang dan jatuhnya haram untuk kita konsumsi. Dan yang terakhir yaitu minuman halal yang tercampur dengan minuman haram. Contohnya air putih yang terkena tetesan homer atau terkena tetesan arak atau terkena tetesan anggur atau terkena sesuatu hal yang haram. Maka jatuhnya minuman tersebut yaitu haram.
Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis minuman haram. Jenis-jenis minuman haram yang pertama yaitu minuman ini dari sifatnya, dari awalnya ini sudah haram, ya. Jadi apa itu? Semua minuman yang memabukkan dari sifatnya, dari awalnya ya haram aini sebutannya, ini nggak boleh dikonsumsi, dilarang. Ya. Untuk selanjutnya yaitu minuman atau benda najis atau minuman yang halal awalnya, tapi terkena sesuatu yang najis. Contohnya yaitu kalau yang kemarin Pak Yoga jelaskan ya, ada minuman ya, minuman ini ternyata di dalam suatu wadah atau bejana itu dijilat oleh anjing. Ya, apabila terkena jilatan anjing, sedangkan kita tahu anjing itu haram. Nah, di sini maka minuman itu yang di dalam bejana itu jatuhnya haram. Tetapi ada hal yang menghalalkan apabila di dalam suatu bejana itu airnya mengalir lalu anjing itu minum dari bejana tetapi airnya mengalir, maka air ini jatuhnya halal selama air itu mengalir. Tapi kalau airnya tidak mengalir, berhenti ya, terus dijilat anjing, anjingnya ini minum, maka air ini jatuhnya haram. Ya. Selanjutnya yaitu minuman yang didapatkan dengan cara-cara yang tidak baik atau dengan cara tidak halal. Contohnya apa? Contohnya minta ke teman tanpa sepengetahuan teman. Ya, kemarin Pak Yoga juga sudah mencerita. Ya, ada minuman temannya sedang keluar, ya kan? Karena haus kita otomatis ambil aja. Ini punya temanku, gak apa-apa, diminum aja. Toh teman ini. Nah, ini bahaya. Kenapa? Karena ini jatuhnya haram. Kita belum izin, ya. Kita belum ngomong. Jadi apa? Ini sama halnya dengan mencuri, itu dilarang, ya. Selanjutnya minuman, ya, minuman secara garis besar yang pertama yaitu berupa hewani yang mana ini haram. Artinya apa? Minuman yang berasal dari hewan yang haram. Contohnya apa? Susu, bisa susu anjing atau susu babi ataupun darah sapi atau darah kerbau yang belum menggumpal lalu diminum, ini jatuhnya haram. Atau saat ini yang lagi trend ini tuh minum dari darahnya ular, ini jelas haram, ya. Selanjutnya yaitu berupa nabati atau tumbuhan yang mana tumbuhan ini sudah difermentasi lalu menimbulkan munculnya alkohol di dalam minuman tersebut, ya. Contohnya apa? Seperti minuman tuak ini hasil fermentasi, ya, hasil fermentasi dari buah. Contoh aja semacam kayak buah legen. Buah legen ini kalau difermentasi lama maka akan memunculkan alkohol di minumannya. Sehingga ini jatuhnya apa? Haram. Ya. Terus selanjutnya yaitu yang berasal dari perut bumi. Kalau berasal dari perut bumi, jadi otomatis ini nggak boleh dimakan. Kenapa? Contohnya adalah bensin. Ada yang mau minum bensin? Boten, nggak boleh. Ya, haram itu. Terus spiritus. Ya, spiritus ini bahan kimia. Kalau bahan kimia jelas pasti akan membahayakan tubuh kita. Ini dilarang, nggak boleh. Kita harus menjauhinya. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya yaitu kita sebagai umat Islam, bagaimana kita menjauhi minuman haram? Ya, bagaimana sih caranya? Nah, yang pertama yaitu hendaknya kita tidak makan dan minum hasil dari maksiat atau hasil dari sesuatu yang haram. Yang mana adalah itu bukan hak kita. Kalau kita sudah tahu itu bukan hak kita, hindari, jangan diminum atau jangan dimakan. Selanjutnya yaitu sebaiknya untuk menghindari yang haram, kita makan dan minum secukupnya, jangan berlebihan. Ingat, Allah itu tidak menyukai hal-hal yang berlebihan. Ya, sama halnya minuman dan makanan. Ingat, ya, Rasulullah SAW itu sendiri apabila makan, ya, makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu harus kita jadikan pedoman kita. Jadi apa? Kita nggak perlu nunggu lapar untuk makan atau minum, ya, haus. Dan kita jangan sampai baru berhenti waktu kenyang. Sudah kenyang baru berhenti. Aduh, perutku sudah kenyang baru berhenti. Wah, itu nggak boleh. Allah nggak suka dengan hal yang berlebihan. Kenapa? Itu melakukan hal yang dolim terhadap diri sendiri. Ya, kita nggak boleh mendolimi diri kita sendiri. Nah, selanjutnya yaitu menghindari makanan dan minuman yang membahayakan tubuh. Pasti, ya, makanan dan minuman apabila berbahaya bagi tubuh wajib fardu ain, harus kita hindari. Kenapa? Allah aja menyayangi kita. Kenapa kita tidak menyayangi diri kita sendiri? Sehingga apa? Jauhi hal-hal yang tidak baik untuk tubuh kita. Jangan memberikan mudarat untuk diri kita sendiri, ya. Jangan memunculkan hal yang buruk untuk tubuh kita. Sehingga apa?
Sehingga muncul penyakit, terkena penyakit. Karena apa? Hal ini bisa membuat orang di sekitar kita itu akan sedih apabila terjadi sesuatu pada kita. Hanya karena kita mengkonsumsi hal-hal yang membahayakan tubuh kita. Selanjutnya yaitu cara menghindarinya yaitu dengan cara apa? Jangan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan sesuatu, baik itu makanan, minuman, ya meskipun makanan minuman itu halal, tapi dengan cara apa? Menghalalkan segala cara. Baik itu contohnya minta dengan paksa, ya, terus mencuri terus mengambil tanpa permisi, ya, itu nggak boleh, jatuhnya tetap haram, ya. Nah, itu tadi adalah bagaimana cara kita menjauhi minuman yang haram, ya. Jadi kalian harus tahu, karena kalian sendiri itu sudah mumayyiz. Apa sih mumayyiz? Pak Eka sering menjelaskan kepada kalian semua. Artinya apa? Sampean tuh pinter, kalian sudah tahu mana sih bisa membedakan yang baik sama yang tidak. Ya, ini baik nggak buat tubuh, ini buruk nggak buat tubuh. Nah, itu sampean sudah tahu. Artinya apa? Sampean sudah bisa menjauhi makanan dan minuman yang haram. Ya, kali ini kita membahas minuman. Jadi apa? Jauhi minuman yang haram untuk kalian. Jangan pernah mendekati. Jangan pernah ya ingin mencoba. Kenapa? Karena dampaknya itu jauh-jauh sangat buruk ya. Jadi tidak ada manfaat sama sekali buat tubuh kita. Tapi apa yang ada adalah mudorot. Jadi yang kita dapatkan dengan sesuatu yang haram itu hanya mudorot saja. Nggak ada kebaikan, nggak ada manfaat di dalamnya. Ya, baik, itu tadi untuk materi fikih pembelajaran hari ini. Cukup untuk materi selanjutnya. Yang selanjutnya akan dijelaskan Pak Yoga ketika kita bertemu. Ya. Nah, semoga kalian paham, dan apabila belum paham, kalau ketemu silakan bertanya langsung dengan Pak Yoga seperti biasa, oke? Baik, itu tadi materinya, semoga bisa bermanfaat bagi kalian ya. Pak Yoga akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ya, kali ini berjumpa lagi dengan Bu Emi dengan mata pelajaran akidah. Ya, untuk akidah ini ya coba dibuka LKS-nya ya, halaman 30. Asesmen sumatif bab 3 ya. Nanti Bu Emi tampilkan jawaban ya untuk Romawi 1, 2 dan 3. Untuk Romawi 4-nya ya silakan anak-anak kerjakan sendiri di LKS ya. Jadi jawaban untuk Romawi 1, 2, 3 nanti tinggal menyalin saja. Yang Romawi 4 silakan dikerjakan sendiri, tinggal melihat jawabannya di LKS ya. Cukup sekian untuk pembelajaran akidah hari ini. Bu Emi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.